yang gue ngerasa pilihan ganda itu memang bener-bener lu bener-bener harus mikir itu deket-deket banget jawabannya. Iya kayak jadi Actual modelan pilihan ganda. Pilihan ganda itu susah banget kan, kayak nggak misalnya kita menelpon menggunakan A HP, Iya, B panci. Jinx. Please cerita ke gue gimana rasanya hidup sendiri. Ini terutama untuk Mas Eka dulu ya. Di gue nggak tahu ya apartemen lo tuh hitungannya shoebox atau enggak, tapi apartemennya kecil banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome to the first ever episode of Pasming Podcast. Wow, nggak ada kayak efek-efek wih gitu. Ya kan nanti ditambahin lah kalau efek gimana. Iya. Enggak lah, ngapain? Capek tahu, kasihan lihat Kita nih bikin tiga manual editor berarti. kita hari ini. Hey guys, so untuk episode pertama hari ini kita Sebenarnya mau- ini bukan episode pertama karena kita udah pernah dulu ya. Iya, tapi Iya. kan ini episode pertama lagi setelah gue terkenal banget. Oh iya. Enggak, lo harus tahu Back by sih. popular demand ya. Oh ya benar. Tapi sekarang popular demand, yang demand cuma fansnya dia. Nah, itu dia. Mana followers aku, Enggak subscribers kok, aku ada mana? kok yang minta di tempat aku juga, ya dong Kak podcast lagi. Demi Allah, tapi gak ada yang minta ke gue loh. Gak tahu kenapa ya. Itu dia sendiri kayaknya deh. Oh, Itu iya. dia. Nggak, soalnya orang males ngedenger lu ngomong. Dari akun stalker lo gitu-gitu ya. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang kuliah di luar negeri. Wih. Ini di channel gue sebelumnya, gue tuh pernah ngobrol sama Mas Deka sama Mbak Lintang. Personal satu-satu ngomongin tentang LPDP. Gue sih nggak mau nonton. Gue nggak mau nonton karena lama banget. Itu sejam actually. Oh ya. Saya akan duduk dengan baik. Itu actually sejam. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang lebih ke experience kalian lah ya di luar negeri seperti apa. Seperti yang kalian tahu guys. Apa? Ya mungkin ini deh, kayaknya bedanya itu kalau episode yang sebelumnya itu kan kita belum berangkat. belum berangkat. Oh benar. iya. Sekarang udah berangkat. Lu udah pulang itu Mbak? Belum. Belum. Gue itu baru mau berangkat juga, baru keterima Berangkat juga. LPDP-nya. Masa sih? Iya. Jadi memang ini yang membuat episodenya akan berbeda dan memang cocok menjadi first ever episode dan untuk ditonton banyak orang adalah ya karena kita udah melalui proses keterima, persiapannya dan selesai menyelesaikan studinya gitu loh. Ya langsung aja kita buka. Oke, langsung aja kita Jangan buka. bikin gue kesel kan lagi hamil nih. Oh nggak iya, boleh nanti kesel ya. nanti anaknya kayak Asyad mirip sama gue. By the way, Asyad tuh mirip banget ya sama gue. Mirip. Apa iya? Karena dia dulu pas Kesel. hamil kesel. Enggak, gue yang kesel. Jadi apa namanya mungkin masuk tuh. Oke, boleh Mbak Lintang dulu kali ya. Apa dari yang Mas lebih Deka tua dong, dulu? lebih tua dong. Ya udah, tetua. Apa tuh? Kenalin lo kuliah di mana? Oh, oke, Kalau 17 juta orang yang nonton ini belum tahu lo kuliah di mana lah. Gue yakin semua udah pada tahu ya. Iya, tapi gue S2-nya di Columbia Law School. Cerita dari S1 dulu dong. Gak usah biar lah. biar tak biar jelas gitu. Oke, gue ulang ya. Oke, gue Deka, dikenal juga sebagai Pasming B sekarang. Dulu kuliah S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, melanjutkan studi S2-nya LLM di Columbia Law School di Columbia University, New York, Amerika Serikat. LLM lama-lama. Laki-laki manis. Oh, Lu sebelum S2 udah sempat kerja dulu kan ya? Udah kerja 4 tahun. Jadi 2 tahun di law firm, 2 tahun lagi in-house di fintech company. kerja di law firm 4 tahun, 2 tahun di fintech. Enggak 2 tahun, 2 tahun. Oh, Kelihatan error banget otaknya. Oh, kerja 4 tahun, 2 tahun di law firm, 2 tahun di di fintech. fintech. Tapi tabungannya sekarang jauh lebih. Ya nggak tahu lah, itu mah rezeki aja kan. Lanjut. Terus lo kuliah di Columbia di tahun 2002. 1 ke 2022. Banyak orang nggak tahu loh Columbia itu bedanya apa sama Colombia. Ya sebenarnya definitely beda, yang satu negara, satu itu ya biasanya penyebutan lah. Ada yang universitas, ada juga salah satu brand pakaian gitu kan. Tapi Iya benar. ada juga studio apa namanya film kan, Columbia ada Ya, musik Columbia juga Records. Columbia Records. Jadi ya Columbia itu kayak mungkin term yang udah terkenal lah di Amerika, tapi banyak orang kalau di luar Amerika mungkin kemix sama Columbia, tapi it's definitely different. Ya, jadi beda ya guys. Kalau Beda-beda. yang satu kampus. Oke. Kalau Mbak Lintang di mana kuliah S2? Eh,
S2 dari S1 ya. Oke. Gue Lintang. Gue S1 di teknik. BBL. BBL. Dengerin ya Dia mamanya sabar ngomong ya. banget nih kalau emaknya ngoceh biasanya lebih heboh dia. Gue S1 di Fakultas Teknik UI, jurusan Teknik Metalurgi Material. Terus abis lulus kan udah sempat kerja hampir 3,5-4 tahun lah. Hampir 4 tahun. Terus S2-nya di University of Manchester, Inggris, jurusan Master of Business Administration. Nah, MBA ini dia soalnya melenceng nih kan Betul. dari teknik ke Tidak bisnis. linear. tahu nggak Betul. linear. Kenapa tuh? Terus kenapa ente tiba-tiba maunya MBA aja? Karena kan waktu pekerjaan pertama setelah lulus S1 pun udah marketing gitu. Jadi itu udah kan melenceng dari teknik, terutama teknik metalurgi material yang jauh banget gitu. itu Jadi ngambil market lo kerjaan justru orang itu loh. malah salah satu plusnya mungkin anak engineering yang fleksibel ya, misalnya yang adaptif gitu ya, jadi bisa Itu kalau kata bapak kemana-mana juga gitu. Udah Iya, yain aja betul. ya. Yain aja biar cepet Anak ya. Lah tapi engineering tuh memang bisa jadi banyak apa aja. engineering bisa ke Siap banking, teknik. di banking banyak gitu. Bisa jadi lawyer Jadi- nggak? Enggak, kalau lawyer kan spesifik dong. Ya, tapi kalau dipelajarin mungkin bisa. Sih. Nah, Gitu. Mas Deka kenapa pilih Columbia padahal tahu gue dulu dia keterima di Lu keterima banyak tuh Banyak, lu banyak, yang banyak. Ivy League juga lu Iya, banyak kan. tapi Di Columbia- Princeton gitu. Enggak, Princeton gak ada law school. Tapi apa sih? banyak lah, ada Yang ada P-nya Cornell, juga. UPenn. Iya, pokoknya gue keterima banyak. Waktu itu ada UPenn, Columbia, Berkeley, terus Cornell, terus apa lagi ya? NYU. Tapi kenapa Columbia itu NYU keterima. keterima gue? NYU keterima. juga. Cuma kan NYU dulu nggak di LPDP nggak masuk. Sampai sekarang nggak masuk. Nggak masuk yang top dunia. Top ya? dunia itu nggak masuk nggak sih? Nggak masuk. Iya, jadi Kenapa ya? yang gue upload yang top dunia aja. Karena itu dulu cuma dikit banget, top dunia itu cuma 12 pas zaman gue LPDP. Oh, dikit. Dan gue keterima 4, sepertiga. Jadi intinya dulu Sombong banget. kenapa gue Kita belum cerita sebenarnya bahwa kita adalah berangkat S2 dengan LPDP guys. Tadi belum disebut. Kan tadi udah gue bilang ngomongin LPDP di iya. Gak nggak apa-apa, ada. ibu hamil. Hamil. Itu Ingetin BBL. kepintarannya ingetin. lagi di BBL Lagi semua. diserap. Lo keterima 4 Ya, dari tapi kenapa gue milih Columbia? Intinya adalah Columbia itu based on my research itu the best or one of the best untuk corporate studies. Jadi karena gue itu fokusnya corporate law, especially waktu itu banking finance minat gue, ya Columbia is the place to be karena dia kan di New York, which the center of Ya, banking sebenarnya finance lu karena and all that. pengennya karena di New York itu kan fix banget sih menurut gue. Itu gitu. juga itu Mahal. kan untuk personal Ya. experience dan development juga bagus kan untuk ketemu banyak orang baru dan New York creatures itu kalau kata orang-orang different lah gitu. Jadi different memang lo orang di tengah jalan tiba-tiba gini. Tiba-tiba teriak-teriak ya. Lo tau gak gue pernah dibersinin sama orang di pik-piknya lagi covid. Dibersinin ya mungkin karena gue pendek juga ya. Jadi kayak mungkin dia hacu gitu, gak berniat kena gue. Tapi gue dibersinin sama orang bule di lampu merah di New York. Gue kayak hacu mana gak pakai masker. Gila lagi zaman Omikron itu. jadi di Astagfirullahaladzim. New York tuh emang orang-orang tuh menganggap pada saat itu COVID-19 itu kayak flu aja gitu. Iya. Kayak tahayul. Mana tau gak lu? nggak Nah. ada yang percaya. Nah, apa yang nge-consider kalian untuk kayak oke gue S2 di luar negeri. Ini fun fact ya guys. Gue pas ambil S1, nah dari dulu gue tuh udah pengen kayak aku ambil Carla kalau ditanya uangnya ditabung untuk apa? Buat kuliah di luar negeri. Asik. Cita-cita terpendam nih ya. Dulu emang mau kuliah di mana? Harvard. Soalnya dulu kan kalau nyari best university in the world tuh Harvard. Harvard. Sekarang gue kalau berkesempatan juga males. Tuh. Kenapa males? Karena masuk Harvard tuh susah banget guys. Kalian harus GMAT, GRE, terus kayak sesuatu gitu-gitu lah ribet banget ya. Ya hampir semua juga ada GMAT-nya kalau di US top. Lo juga? M7 enggak, itu kan business school. Kalau business GMAT school. kan business school. Business school. Nah kalau law school juga school loh. Enggak. Enggak. Ada sesuatunya Harvard sumpah. Enggak sama Harus semua. ada kayak tes sesuatunya gitu. Enggak sama semua, Mel. Ya anyway, terus apa namanya? Iya, terus gue kayak kata Mas Deka kalau S1 itu lo better di Indonesia aja gitu. S2 aja di luar negeri tuh kayak udah deh kita ikutin aja. Begitu. Kenapa? Apa yang pengen apa yang bikin kalian pengen untuk kuliah di luar negeri? S2 di luar negeri. Sebenarnya mungkin pengalaman ya. Kalau gue dari S1 emang pengennya
ya udah Cabut. S1 kan udah dalam negeri nih gitu, kayak pengen lanjut S2 ke luar negeri. Memang pengen aja sih, kayak mungkin terinspirasi juga ya, karena banyak apa sih, maksudnya banyak influencer juga yang kayak kalau kuliah di luar negeri kayak seru dan pengalaman baru gitu. Jadi emang Wah parah. Nggak biasain orang kayak lu mau liburan ya gitu. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. pengalaman itu kan ya pengalaman akademik dan non akademik. Maksudnya jadi kalau gue sih kayak pengen deh pada saat S1 tuh kayak masih pengen sih S2-nya nanti di luar negeri gitu. Emang nggak pengen kayak abis S1 mau S-teller dulu gitu? Ini lawakan Gen Z atau gimana ya? Gak tahu, gue gak nyambung. 6, Oke. 7 gitu. Itu Enggak, 6-7 itu gini, alpha. itu beda. Alpha ya. Oke, kalau Mas Deka, Ya kalau lo gue emang pengen cabut aja atau enggak? enggak, malah gue tuh ngelihat tadi nggak perlu S2 kali gitu kan. Cuma semenjak kerja terus ngelihat kayak how people bener-bener significantly improve after postgraduate study, itu yang membuat gue, maksudnya improve itu bisa banyak ya, dari skill setnya, dari knowledge-nya, terus dari networking-nya itu jauh banget. Terutama yang kayak mereka yang pergi ke top school, itu yang membuat gue kayak berarti ini mungkin suatu yang harus gue lewatin. Tapi itu aja bukan alasan cukup. Nah alasan kedua yang benar-benar signifikan itu adalah karena gue tuh punya minat di fintech waktu itu kan. Terus fintech itu di Indonesia pengaturannya dan pengawasannya itu masih kayak catching up lah. Jadi kayak masih abu-abu beberapa hal gitu-gitu. Baru itu something new banget Betul, ya. jadi waktu itu back then. expertise-nya itu belum banyak. Sehingga memang ini kayaknya mungkin gap yang bisa gue isi. Dan mungkin belajar di pusatnya apa namanya, tempat Iya. banking dan finance itu ya jadi pilihan yang tepat gitu. Tapi berarti lo kepikirannya waktu itu pas udah kerja Pas gitu ya, udah bukan kerja, dari S1, bukan dari S1. ada kepengenan S1 gitu ya gue lulus ya pengen Have fun aja. pengen nikah sama Pas Ming Beb aja dulu. Iya. iya. Padahal masih jauh Masih tuh kan. masih jauh. Tapi Iya. lo kayak maksudnya abis dari situ balik lagi hitungannya jadi corporate lawyer nggak? Enggak loh. Sebenarnya corporate lawyer di dalam apa ya, konteks apa ya, kalau misalnya dibilangnya masih lawyering, maksudnya practicing law di bidang Iya, korporasi masih, iya. karena kan itu gue in-house di AFTEC, namanya Asosiasi Fintech Asosiasi, Indonesia, yang mana merupakan self regulatory organization untuk industri fintech seluruh di Indonesia gitu, seluruh fintech. Jadi itu malah sangat lebih luas dan apa ya, hal yang baru yang sebelumnya gue nggak dapetin exposure-nya, karena kan dulu gue di law firm and then in-house di startup company yang jadi gede banget. Terus abis itu berikutnya role gue setelah lulus tuh malah jadi kayak semi regulator juga kan, sedikit Kalau governance gitu. kalau menurut lu sering kan dapat banyak pertanyaan kayak abis S1 mendingan langsung S2 atau kayak mending kerja dulu gitu, karena dulu gue sempet banget pas S1 tuh kayak pengen langsung kan lu emang gitu, LPDP emang lalu gitu. ya biar S2 yang gitu. ini tuh beda gitu loh guys. Yang ini tuh emang kerjaannya sukanya belajar aja. Nggak ada yang perlu dipelajarin juga, pengennya belajar aja gitu. Ada gak sih yang harus bisa saya pelajarin gitu? Iya. Apa ya? Loh emang Apa kita ya? kan namanya juga hidup itu harus continuous learning gitu, continuous development. Iya, tapi nggak juga, kayak lagi hamil pengen belajar padel deh, tapi hamilnya udah gede gitu. Kayak, sabar nanti. Nah kalau lo kan MBA ya. Ya. Nah maksud gue yang gue kayak gini deh. MBA itu kan belajar manajemen, ya enggak? Iya kan? Iya, Nah benar. itu kayak bukan lo bisa les aja gitu ya, tentang kayak training. Nah bukannya ikut apa training karyawan ya? Bener. Nah, bukan bisa. namanya sertifikasi. sertifikasi Sertifikasi atau kayak gitu-gitu. kayak training gitu Training, kan, misalnya kayak yang workshop 3 days workshop gitu. Apa kalau MBA lo langsung kayak gaji saya langsung gede nih kalau dapet gelar? Oh iya, nggak juga sih, memang semuanya kan balik lagi tergantung ya. Tapi kenapa gue mau S2, karena pertama waktu lulus terus kerja, lulusan teknik gitu, kerja di marketing kan ilmunya nol tuh sebenarnya, kayak learning by doing doang gak sih gitu. Jadi gue ngerasa oke, kalau gue mau ke depannya mau memang meneruskan karir di bidang bisnis ya gue harus belajar beneran gitu basicsnya. Nah si MBA ini kita kan belajar kayak whole thing about management, ya ya marketing, ya operasional, ya finance, semua kita pelajarin. Intinya kayak mempersiapkan diri kita buat jadi nanti future Top leader management. lah, benar, top management Tinggal lo. gitu. Direktur, Ya, mau bener. jadi direktur. Pantas ngomong mulu mau jadi direktur dia. Nah jadi lebih ke situ sih, kayak oke, ketika lu tahu nih lu butuhnya apa, ya lu cari tahu jurusan apa sih yang bakal menyokong lu and your future wishes gitu loh gitu. Nah kalau misalnya kuliah di luar negeri ya, actually
yang gue jadi kan sebenarnya aku FAUI KKI. Jadi ada kesempatan KKI untuk apa sih Kak? KKI kelas Culture Indonesia enggak? Kelas khusus internasional tuh kan jadi reor gue. Nah, KKI itu tuh berkesempatan untuk exchange sebenarnya. Beberapa temen gue pilih exchange, tapi kata Bapak Komar, udah lu 3,5 tahun aja kalau bisa. Alhamdulillah gue jadi 3,5 tahun. Jadi nggak exchange tapi intern di law firm. Nah, yang gue takutkan adalah ya sebenarnya pas exchange itu tuh gue awkward takut ketemu temen bukan temen baru, maksudnya kayak gue gimana ya gitu kan, nggak ada yang kenal sama aku. Kalau di Indonesia kan kenal. Nah gue di New York terkenal banget. Iya kan Nah itu loh maksud gue kayak ada nggak sih sesuatu yang pas kalian datang, wah ini semua orangnya orang-orang beda dengan bahasa yang Lalu berbeda. tau gak sih gue waktu kayak 2-3 bulan pertama gue abis tiap pulang kampus nyampe Nangis. apartemen suka nangis. Astagfirullahaladzim, Mbak, beneran. Gara-gara kayak dunia tuh sepi banget ya. Kita kan biasa di rumah yang rame Gue gitu malah kan. itu gue terakhir nangis. Kenapa gue harus balik ke Jakarta? Nggak, bercanda. Parah Nggak, mau tapi- kabur aja dulu. Enggak, gue itu malah maksudnya gimana ya, kayak gue pribadi yang ngeliat tuh emang mungkin ya gue born to be a spotlight, I don't know. Yeah. Tapi gue once datang terus ngeliat itu semua orang baru, ya psikis gue adalah, Iya, sama. mindset gue adalah semua orang tuh sama-sama belum kenal. Iya gitu. benar. Jadi nggak ada yang paling terkenal. Enggak, tapi saatnya Kak, gue masuk. Iya gitu. benar. Iya sama, semuanya kan pasti itu udah keluar dari zona nyaman kita. Cuman kayak kalau kita mungkin karena cewek gitu ya, kayak ya ampun ini kenapa dunia beda banget gitu. Cuman ya di luar sih kelihatan fine-fine aja, kita bersosialisasi ya wajib. Dan lu ada momen-momen kayak gini gak sih? Gue tuh waktu kayak day 2 tuh pas nyampe tuh langsung ada kayak kumpul-kumpul sama teman-teman. Kumpulnya tuh bukan di kampus ya, kayak nongkrong gitu. Ini tapi maksudnya, nah itu loh kayak lu berarti kan lu udah masuk ke peer group kan? Belum. Itu random. open. Lu diajakin and- siapa Loh, nongkrong? Enggak, di kan grup. udah masuk di grup udah ada. kita mau ada kumpul di sini jam segini. Oh, iya. Tapi Gua pasti pas ada masuk arranger FH ya, juga pasti dulu ada ada gitu arrangernya dulu ya kan. Iya. Pasti kayak misalnya yang orang mana bikin arrange open buat open semua buat datang semuanya gitu. datang. Nanti Japri Iya. DM me. Dan if di you're situ ya interested. udah lu kenalan lagi. Dan yang kocak waktu itu gue ngerasa kayak sumpah capek banget. Lu harus ngomong bahasa Inggris, lu translate ke otak lu, terus lu translate Sebutin balik, lagi ya. terus lu ngomong lagi. Menurut gue ada momennya capek banget loh. Kalau- Gampang mumet ya? Iya awal-awal sih ya itu ya. Dan kayak apa namanya, apalagi kayak waktu itu masih jet lag gak sih? Lu seminggu pertama kan kayak masih jet lag gitu kan. Jadi otak lu tuh kayak masih loading. Lu kayak gitu gak sih? Gue Gitu enggak, kalau gue tuh malah jadi ya itulah apa namanya, beruntung banget buat kalian-kalian yang pengen kuliah ke luar negeri tapi punya pengetahuan misalnya sport kayak sepak bola, basket yang luas banget gitu dan dalam banget, ball knowledge-nya bagus. Itu tuh bisa jadi obrolan. Jadi kayak misalnya lu ketemu orang dia asal dari ini gini-gini terus oh I'm actually a huge fan of siapa. Apa gitu ya. Terus lu follow ini enggak gini-gini. Oh iya nyambung. Terus Jadi nanti ngobrol iya, gitu. do you play Benar, basketball gitu, wanna play sometimes, wanna hoop kayak di random parks aja gitu. Terus misalnya ada yang golf, itu golf lebih spesifik lagi gitu-gitu. Jadi itu ini gue tuh kayak kalau di teman-teman gue bilang Adu-adu skill gitu. kayak ular gue, cobra, banyak bisanya. Itu. Jadi memang apa namanya yang intinya kita tuh bisa jadi teman enak untuk ngobrol. Dan gue tuh ngerasa banget ini nasionalisme gue tuh kayak menggebu-gebu banget. Gue tuh pengen orang Indonesia itu harus dipandang lah mereka karena ya sama. jadi gue nggak tahu ya di tempat lo dulu gimana ya. Cuma especially New York, menurut gue orang Asian itu overwhelmingly itu biasanya eksklusif. Jadi maunya cuma main sama orang Asia aja, hang out with the Asians juga. Mereka cenderung kayak bukan gak nyaman atau gimana ya, mungkin mereka terlalu nyaman sama zonanya nyaman sama gitu. ininya sendiri. Tapi kalau gue gitu. enggak, gue malah pokoknya gue harus merangsak ke peer yang gak ada orang Asianya sama sekali. Nah, Benar, tapi benar. emang muka kita, kalau muka orang Indo ya, mostly itu dikira either Latina, kalau cewek gue dikira Latina. Enggak sih, tapi pendek Latino nggak mungkin. kali. Atau apa Mas? Filipin. Tapi nah gue nggak tahu ya kalau class profile lo kayak gimana. Tapi class profile gue tuh orang Asia itu yang kayak Indonesia, Philippines itu nggak banyak. Yang paling banyak tuh biasanya orang ya Chinese mainland atau biasanya Jepang. Oh, Jepang. Korea ini juga enggak, cuma bertiga mereka. Lebih dikit lagi dari orang Indonesia di Columbia. Columbia Law School yang angkatan gue. Jadi apa namanya? Memang Asian itu misalnya main sendiri gitu. Yang Chinese mainland udah definitely main sendiri lah. Tapi ntar dia ada yang anak Hong Kong, anak Singapura, Iya. ya itu
mereka nyatu tuh gitu. Kalau gue malah Indonesia tuh kalau nggak salah Asia yang paling banyak di angkatan gue buat MBA ya. Oh ya? Di MBA. Karena Berapa kayak kita berdelapan, terus Philippines tuh kalau nggak salah cuma berempat gitu-gitu. Tapi paling banyak kalau Asia bukan Southeast Asia ya India. India banyak banget di gue kan. India sama South American banyak banget. Cuman memang kalau gue malah kayak ketika lu udah di luar negeri, lu udah S2 jauh-jauh berangkat gitu, kayak ngapain lu mainnya masih sama teman-teman lagi. Bukannya kita nggak, artinya kita nggak main, gue main teman-teman Indonesia gue juga bener-bener Deket kadang banget. iya random kayak gue mau numpang makan di rumah lo gitu. Tapi Ada yang jago masak banget. nah tapi justru kayak ketika lo udah di sana ya lo harus cari network seluas-luasnya gitu kan. Kayak lo kan pengen bangun network connection. Nanti lo misalnya lo ke negara Philippines udah ada temen di sana, lo ke negara mana ada temen di sana. Tapi kalian sadar nggak? Katanya kalau orang ngomong bahasa lain itu tuh mereka give a different color, kayak show their different side of personality gitu. Jadi kayak misalnya gue ngomong bahasa Inggris, sama itu lo tuh ngomong bahasa Indonesia tuh iya, beda itu gitu. beda. Jadi misalnya di bahasa Indonesia gue hahaha gitu, tapi bahasa Inggris gue serius banget gitu. Gue enggak sih gue. Lo nggak iya sama. Gue Gue enggak, sama. tetap sama. Lo sama aja? Sama-sama Gue juga serius. Sama-sama. Tapi menurut kalian ya, penting nggak sebenarnya kuliah di luar negeri? Karena apa sebenarnya kalau pelajaran itu ya sama aja bisa kalian dapetin di Indonesia, tapi the cultural exchange kah atau the experience yang penting atau enggak? Intinya gitu. Kalau Jawab dulu. dari gue kalau untuk bisnis balik lagi ya sebenarnya kebutuhan lu, tujuan lu setelah Kayak S2 lawyer apa? nih jawabin nih. Enggak, tapi kalau tergantung. Enggak, kalau gue ngelihat bisnis kan sekarang ya lebih advance kan memang di luar negeri gitu loh. Maksudnya kayak di UK, US tuh kan Europe lebih advance gitu knowledge-nya. Jadi menurut gue itu penting gitu kalau bisa lu S2 ngambil bisnis manajemen di luar negeri, it's gonna be very good gitu kalau menurut gue. Jadi that's why juga gue waktu itu usahain lah untuk bisa S2 di luar negeri gitu. Tapi mungkin gue bantu jawab dari sisi Lintang ya. Menurut gue Oh sama ini kalau gue jadi kemarin pas S2 itu kan kayak dapat kesempatan untuk jadi kayak konsultan gitu kan. Ini ya beneran atau pura-pura? Beneran. Jadi itu literally kayak selama 3 bulan gue kerja bareng UK businesses gitu, UK companies gitu. Nah kesempatan kayak gitu kan yang ngebuka pandangan lu juga kan tentang hal baru. Oh ternyata kemarin company yang gue kerja sama itu dia lagi mau buka di Jepang. Jadi gue harus mempelajari market Jepang bla 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 gitu. Jadi mungkin itu yang nggak lu dapat di Indonesia gitu Nah, sih. sama satu lagi mungkin kayak kalau di Indonesia lu akan belajar market Indonesia mungkin lebih kuat, tapi yang lu mungkin nggak sadarin kalau di luar negeri itu tuh ada sisi dari investor. Jadi di mana lu tuh tahu how to appeal atau look appealing for foreign investor. Jadi lu untuk kayak nanti, makanya that's why di top management tuh banyak banget lulusan MBA luar karena mereka tahu how to scale up ya. the business to foreign investor. Iya, Itu nggak mungkin nggak view-nya, small POV-nya tuh didapetin di Indo. Menurut gue susah banget sih. Oh, jadi kayak misalnya kita kalau di Indo tuh mempercantik perusahaan untuk investor Indonesia, tapi kalau udah atau untuk di untuk sebatas multinational kayak gitu ya. profit revenue gitu loh. Kalau company luar kan banyak yang tadi kata Mas Deka kayak ada investornya, jadi lo harus misalnya lo lebih concern sama ESG. Nah di Indonesia mungkin banyak yang agak bodo belum. amat gitu. Tapi Belum walaupun kesana. sekarang udah mulai ke arah sana, tapi di sana itu concern banget. Jadi untuk how to look appealing, ESG, environment, social, governance, sama sustainability gitu-gitu loh. Jadi macam-macam lah. Nah, jadi itu yang mungkin menurut gua kalau di MBA itu di luar negeri itu nilai plusnya yang jauh mungkin gak ada di sini. Nah, kalau hukum itu definitely berbeda banget. Gak mungkin dapetin di sini. Pertama di US ya khususnya, itu tuh ada metode namanya Socratic Method. Socrates tau gak lo filsuf itu. Jadi Socratic Method itu hampir semua pelajaran itu dosennya masuk sebelum kelas tuh ngasih tugas suruh baca 150 halaman. Terus lu suruh rangkum, lu suruh ngertiin, dia masuk cuma nanya kayak di sini yang namanya Deka mana misalnya. Ada yang mau ditanyain gitu. Terus dia langsung nanya, lu tau gak ini itu apa gitu. Terus gue jawab nih, set. Jawab kan misalnya itu sebutannya cold call. Itu cold call. Berarti kelas isinya cold call semua. Cold call semua. Terus ditanya ke gua misalnya kayak tahu nggak arti ini? Gue jawab misal tahu ini. Dia nggak jawab
bener atau salah, tapi langsung nanya nih ke Amel. Temennya. Amel, menurut lu jawaban Deka gimana? Gimana? Terus Oh, abis jadi itu malah lebih ke kayak open dilempar. discussion Jadi bener-bener open gitu. discussion, baru nanti kalau di akhir baru dia bilang harusnya ini tuh ini selesai kelas. Jadi dia bener-bener jadi facilitator. Beda sama ya mungkin di Indonesia kebanyakan kan agak one way lah Iya. gitu. Jadi Iya. PPT orang akhirnya Bener-bener. ujung-ujungnya minta PPT-nya. Nah, terus gue nggak tahu ya di Indonesia mungkin hopefully udah kayak gini. Tapi kalau di Kolombia sendiri lecture itu maksudnya kelas itu tuh direkam full. Iya. Jadi kita tuh bisa akses di platformnya. platformnya. Kalau kita mau nyatet mau apa itu tinggal buka lagi. Dia buka lagi. ngomongin ini tuh Baik apa ya? banget. Iya, sama kok di Lo gue tau juga. gak? Nih gue sampai sekarang masih punya voice note dosen-dosen killer yang jadi 1,5 jam, makanya ini handphone gue Handphone udah lu full karena gue masih punya kayak HOP yang penting-penting gitu, hukum dagang yang penting-penting gitu, jadi gue simpenin karena nggak ada yang ngerekam. Nah kalau itu tuh di tiap kelas udah ada recordernya dan itu HD banget, jadi kayak masih bisa dilihat dari beberapa sisi. Jadi kayak misalnya kayak gue pengen POV dari tempat duduk gue gitu. Banyak ada video seliweran kalau di sosmed ya, maksudnya kayak misalnya this lecturer ngapain gitu-gitu ya. Viral-viral, iya. Tapi on the other hand sebenarnya itu jadi kayak bikin lo banyak juga anak-anak yang udah S2 di luar negeri karena ada fasilitas tersebut dia jadi kayak gue nggak usah masuk kelas, nanti gue liat recordingnya aja. Ada juga yang kayak gitu. Itu temen lu ya pasti. Itu kan sayang Tapi kan kalau di gue kan karena ada cold call itu, kalau di Iya, cold call iya, nggak benar, ini. benar. Jadi tetap harus present. Oke, sebenarnya. terus penilaian dari apa? Nah, jadi- menurut gue ini yang bikin dari sisi gue ya, yang gue kan pengen S2 di luar negeri. Gue tuh takut karena kebiasaan mungkin penilaian di Indonesia ada Oke, UTS, tes, UAS, sama terus ujian. juga esai apa segala macem. Oke lah, mungkin di FAUI kita kemarin sering bikin esai essays gitu. Tapi untuk ujian, nilai-nilai kan mostly dari ujian dan kebaikan kita ke dosen. Kalau di luar negeri tuh Nggak ada gimana? kebaikan ke dosen ya. Pokoknya ujian itu susah banget menurut gue. Enggak, maksudnya kebaikan ke dosen tuh kalau lo aktif di kelas iya. gitu-gitu. Iya. Aktif itu bukan nilai plus, tapi kalau lo aktif dan substantial, maksudnya Benar. Iya. jawabannya atau tepat atau menyentuh dari inti yang memang dia expect itu bagus nilai. Tapi itu Ini kalau di luar negeri. di luar negeri, tapi Oke. itu hanya sebagian kecil karena ujian itu yang paling gede weightnya, dan itu ujian tuh susah banget. Ujiannya lu apa kayak Gue ujian tertulis? mendingan nulis skripsi 10 lah gue dibanding ujian. Lu ujian tertulis Ujiannya gitu. tertulis, ada pilihan gandanya banyak, waktunya dikit banget, dan di pilihan gandanya itu maksudnya yang gue ngerasa pilihan ganda itu memang bener-bener lu bener-bener harus mikir, itu deket-deket banget jawabannya. Iya, kayak jadi Actual modelan pilihan ganda. Pilihan ganda itu susah banget kan, kayak nggak misalnya kita menelpon menggunakan A HP, Iya, B B panci, panci. Jinx. Terus C gayung kan jauh gitu kan. Kalau ini tuh bener-bener mirip-mirip banget. Jadi memang apa yang bikin gue bener-bener harus konsen, tapi seenggaknya time management. That's why TOEFL IBT itu dari awal Iya, itu iya. cukup melatih itu sih, untungnya gitu TOEFL IBT. Kalau Lo gue malah ujian tuh berarti bukan bikin paper. Ada ya? yang bikin paper, tapi sedikit. Malah kelas-kelas yang bener-bener berat itu ujiannya Untuk lulus graduated. skripsinya Ya, gitu lo skripsinya apa? Tesis. oh enggak, kalau kita ada namanya writing project ya, sama mirip Iya, tesis gitu tesis, sih, writing project lah sebut. Tapi ya karena US school itu dia nggak US law school itu nggak memanut kayak thesis gitu-gitu, jadi ya udah mereka emang harus ujian segala macam gitu. Oh, Yang penting gitu. SKS lu terpenuhi gitu. Takut. Kalau gue beda, kalau bisnis kan lu juga kayaknya nanti mungkin ngambilnya lebih ke yang business or management Enggak gitu deh, kali jujur ya, gue keterima lo lagi, jadi gue kayak akan ambil lo lagi. Ya tapi ya nggak apa-apa Nggak. juga. Yang mana menurut gue ya udahlah, I actually enjoy gitu loh learning about law, and itu sesuatu yang gue specifically suka untuk pelajarin gitu. Nah, tapi pasti orang kayak sayang banget lo belajar tapi nggak lo pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau misalnya gue masih menjadi law abiding citizen, I actually still use it, some of it gitu loh, and Tapi kan nggak- the knowledge ya nggak gue praktekin aja gitu Ya loh. sebenarnya bukan prakteknya sih, tapi yang paling penting itu ada kebermanfaatannya dari ilmunya gitu. Benar, menurut gue juga sangat bermanfaat ya semua ilmu yang saya dapatkan. Jadi gue bisa ngomong lebih bersubstansi. Tapi kalau gue bisa bilang ya, kayak salah satu penilaian yang beda banget di luar negeri sama di Indonesia itu adalah kalau di tempat gue tuh ada namanya curve. Jadi satu kelas itu tuh nilainya, kalau ujiannya itu lu nilainya 60, lu bisa dapat A. Kalau ternyata temen lu semuanya nilai 50.
Tapi lu weighted gitu kan. Iya, berarti. curve Weighted sebutannya. ke, Jadi kalau kalau di gue misalnya- nyebutnya weighted ke gitu. performance kelas. Jadi- Baik banget. baik paledut, lu bisa 90 dapat nilai C, Bro. Kalau yang lainnya 100 dan 95. Lah kok kayak gitu sih? Loh, iya, Beda iya. nih. Oh. Jadi makanya itu yang bikin susah adalah udah gitu kan, maksudnya lu kalau di top school, Nah, tapi jadinya lo harus- saingannya gile. Nah, tapi kan jadinya lo harus belajar Ya, lo sama termotivate. teman-teman, enggak? Hah, maksudnya? Jadi maksudnya kayak biar kita on the same page, ngerti nggak? Jadi satu kelas gitu ya, lo harus punya temen banyak biar lo tahu temen lo tuh knowledge-nya udah sebanyak apa gitu, dan lo nggak boleh kalah sama dia gitu. Ya emang ya, it goes without saying, makanya orang-orang tuh pada ambian banget di sana tuh karena sistem penilaiannya tuh curve itu tadi. Bisa santai aja nggak? Mending lu ini aja Mel, mending lu bisnis. Soalnya kalau Nggak bisa mbak, gue ditolak karena pekerjaan gue tuh tidak masuk, dan kan gue baru mau bikin satu-satu yang diterima tuh gue di King's College UK, London. Itu apa MSc? Enggak, entrepreneurship. Hmm. Nah, yang di Unimelp ini gue keterimanya law. Makanya gue ya udah law aja. Nah, tapi law-nya di Melbourne, which is one of the best juga kan sebenarnya Unimelp, itu apa namanya, enggak spesifik kayak Mas D kayak gitu. Jadi gue bisa ngambil misalnya let's say setahun tuh ambil 4 atau 5 pelajaran matkul gitu ya. Itu yang di enggak luar. harus kayak environment semuanya Oh gitu, enggak tapi sama, bisa di pilih-pilih gue juga aja. Taylor juga. Taylor, jadi bisa. gitu. Gue tetap ada yang misalnya gue kayak kepo sama waktu AI itu, gitu. Iya apa itu ya. bisa ambil. matkul Iya, pilihannya gitu kan. Betul. Soalnya kalau gue kemarin ya mungkin karena MBA juga ya, kalau teman-teman gue yang kayak ngambil MSc Master of Science by the way, MSc Management atau MSc Marketing, emang ada ujian-ujiannya. Tapi kalau gue yang MBA kemarin tuh literally hampir tiap matkul gue tuh by the way ujian tertulis cuma 1 kali, yaitu Nah, finance doang. Ini saya suka nih kayak Nah, gini-gini sisanya, gimana? tapi sisanya adalah grup project. Jadi selalu satu grup project, satu personal writing assessment gitu kayak esai. Nah, tapi grup project ini adalah challenge tersendiri karena lu harus deliver something as a group. Mana belum lagi grup Lu lu bayangin lu jadi orang yang satu kelompok sama dia. enggak, tapi Ke pressure lintang ya? Enggak, tapi tunggu nih ya. tapi karena menurut gue ya grup project itu beda kalau lu sama temen-temen S1 lu kan masih pada seangkatan, usianya sama gitu lah. Kalau ini kan kayak ada yang lebih ya dan kemarin rata-rata jauh lebih tua dari gue gitu. Yang udah kayak agak manajer level lah waktu itu gitu. Ini gue Jadi ketawa kayak banget. Jadi gue kemarin liburan jadi ada emotional managementnya juga, ada people managementnya juga, dan di satu sisi lo harus nyelesain project lo dengan benar dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. kalian loh. harus tahu Mbak Lina kemarin marah-marah benci banget sama satu temennya karena udah dibilang kayak ayo kita latihan jam segini di sini ya buat present Ya, latihan latihan presentasi present. kan. Soalnya Terus mau ke dia klien nggak- nih, mau ke klien. Terus mau dia klien nggak kita. datang kan? Dia nggak datang, dia bilang gue latihan sendiri aja. Terus dia kesel banget. Nah, cuman dari situ gue udah belajar untuk not everyone is working at the same pace and at the same willingness as you gitu loh. Jadi kayak ya udah di situ juga membuka lah mata kita gimana how to manage people, how to manage team gitu loh. Kemarin kayak gitu. Jadi kalau bisnis malah banyak ininya, banyak group projects gitu. Nah, Itu cuman yang tricky di gua adalah esai, karena esai ini kan kadang pertanyaannya apa kita menginterpretasikan dengan ini kita sendiri gitu kan. Bahasa. Bukan bahasa, maksudnya kayak ya jawaban kita sendiri Oh. gitu, yang mana mungkin belum tentu itu Ya maksudnya there's no right or wrong right answer. or wrong answer, benar. Cuman bagus lu dong. harus ngumpulin sebanyak-banyaknya teori untuk jadi basis lo dalam menulis It's esai about tersebut. how you frame it Jadi gitu. bukan right or wrong, tapi Tunggu, menurut gue ini susah karena lo Lo harus gak baca. belajar lo. Gue tapi kalau gue menurut gue itu paling makanan gue banget lah. Pokoknya kalau udah Nah, open ended question itu bakal gue libasin bro. Nah, karena actually dari kemarin pas gue S1 pun juga udah disuruh ya udah gitu banyak writing assessment gitu. ya, itu yang mungkin bedanya di situ sih. Tapi jadi kayak mungkin kalau di bisnis kan emang there's no right or wrong sebenarnya, cuman proof aja, ya, give me your cuman basicnya apa gitu kan. Chat GPT nggak? Belum. Tapi kan Gua waktu ya itu pokoknya kalau di bisnis mungkin yang paling efisien itu yang paling bener kan gitu. Kayak how lo mungkin yang ini bener tapi sebenarnya ada yang lebih efisien lagi, which itu jadi yang paling bener gitu loh. Kalian ada momen
kangen rumah atau gini, menurut gue pertanyaan gini, kalian lebih banyak momen kangen rumah atau momen gak pengen pulang dulu? Ngerti gak? Sama aja sih. Kalau gue tuh mikirnya Lu kangen makanannya? gue pengen pulang memang, maksudnya ke Jakarta for good. Tapi gue akan balik-balik lagi terus ke US gitu. Mungkin probably setahun sekali gitu. Ngapain? Itu rencana gue. Ya nongki-nongki aja sama teman-teman gue. Bahkan teman gue misalnya udah ada beberapa teman gue yang lumayan banyak tuh orang Brazil juga yang gue maksudnya hangout juga. Itu juga apa namanya udah ngundang gue mulu. Gue udah 3 kawinan lah yang gue nggak sempet Dateng. kesana. Oh iya, Tapi maksudnya 36 jam Pak kesana Pak, jauh banget. iya, tapi kemarin kan ada nikahan teman gue yang di Philippines kan gue datang tuh. Ada teman gue datang dari US, dari ini kayak mereka bela-belain itu ini. Karena sekalian liburan juga gitu, jadi emang enak. Kalau gue sih literally ya itu tadi gue cerita 3 bulan pertama gue nangis karena gue ngerasa ini apartemen gue sepi banget. Terus kan karena time zone difference, jadi ketika gue selesai kuliah tuh jam tidur Lukman, jam tidur kalian, jadi gue juga kayak nggak bisa menghubungi siapa-siapa gitu. Terus yang paling sad tuh adalah momen makan. Makan sendiri di rumah gitu kan, Sama ya tikus. nggak tiap Sama tikus. Balintang di apartemennya ada tikus sama Mickey. Remi namanya. Remi. Remi namanya. Gitu. Jadi kayak lu bayangin yang biasanya kalau di rumah kita kan makan rame-rame, di rumah makanannya bejibun. Mana ini ini kayak ya? Tetangga lo apa? ngegele kan? Itu di apartemen kedua. di apartemen. Agak bau. Gila, apalagi New York tuh. Kalau di apartemen yang pertama enggak kan, tapi apartemen pertama gue kan agak lebih gede tuh Iya, kan. itu lebih Cuman enak sih. ada momennya sedih kayak lu makan sendiri ditemenin Netflix yang kayak beda banget sama rumah. Terus akhirnya makanya setelah berjalan kayak beberapa bulan gue lebih sering numpang makan di rumah orang atau kayak jajan-jajan Sama Kak Meisha. ya, gitu. Ini Mbak Lintang gimana nggak sedih orang makan kejunya aja udah basi. Ya Allah tuh keju sampai moldy. Enggak, itu karena kejunya tanpa bahan pengawet kalau Oh di luar iya negeri. benar-benar. Tapi keju Ya, udah moldy makanya lu sih. habisin dong, disimpen dong. Kalau lu kan dulu nggak masak nggak sih? Enggak. Nggak ada masak, cuma buat microwave doang kan lu di rumah. Nih please di cerita ke gue gimana rasanya hidup sendiri. Ini terutama untuk Mas Eka dulu ya. Gue nggak tahu ya apartemen lo tuh hitungannya shoebox atau enggak, tapi apartemennya kecil banget guys, demi Nggak Allah shoebox, cuma itu segede. studio. Kamu waktu itu kesana ya ke apartemen dia. Iya Mbak, Itu studio segede lah. studio ini ya? Lebih gede lah, dikit lebih panjang. Oh lebih panjang ya, lebih panjang. Panjang. Jadi Enggak, maksudnya kamar mandi gede tapi. Iya, Kamar kamar- mandi, ada bathtub kamar mandi gua. actually ada bathtub. Jadi bathtub sampingnya toilet terus Iya. wastafel kecil. Tapi Betap maksud yang gue jamuran gitu ya. Enggak, Enggak, bathtubnya bagus gua. bagus. Oh, bagus. Dan strategis kan, makanya mahal kan. Iya, strategis banget tempat Jadi itu. masuk udah langsung kasur, ini TV di bawah sebelah kiri, habis itu lemarinya di kloset gitu kan. Tapi meja belajar yang nutupin lo nggak bisa buka apa Mas? Lemari kan? Lemari. Dia jadi nggak bisa buka lemari. Tapi Udah. lemari itu emang kosong. Oh, tapi nggak ada kompor, bener-bener cuman ada kulkas dan microwave. Iya, jadi sebenarnya itu Gue nggak tahu lo waktu gua milih, how you bertahan hidup di New jadi York waktu gue sih. milih unit itu sebenarnya ada 2 yang persis, satu yang ada kompornya, satu yang nggak ada. Terus gue memilih yang nggak ada karena ya ngapain juga gue pakai kompor, malah gue lebih takut kalau misalnya gas atau apa, ngerti gak sih lo? Harganya beda. Harganya sama. Ya Mas Dek Nah, beneran. tapi kan dia juga nggak ada pikiran kayak gue akan cooking. Ya karena gitu. gue nggak ada pikiran Nggak sama sekali akan mungkin masak dia sama cooking. sekali the whole time. Jadi ya udah. You can live off gyros ya. Iya Gyros pokoknya ya gyros, terus ya Take banyak lah. Gue kan away. ini halal Halal kan, kan. halal kan, Pandex, McD pandex. gitu, atau makanan apa namanya makanan Kebab gitu. instan lah gitu. Dan apa namanya juga kadang-kadang kalau lagi apa namanya lagi ngerasa oh masih ada duit lah nih, ya gue beli makanan yang restoran gitu kan. Jadi macam-macam sih, dan the neighborhood itu nice banget untuk resto-restonya gitu-gitunya. Jadi emang it's time to explore. Sama kalau misalnya udah agak-agak kismin dikit, langsung gue ke rumah teman-teman gue yang kaya. Ada ini gak, ada ini gak apa jamuan-jamuan nih malam ini, nongkrong dong di rumah siapa. Soalnya honestly, maksudnya orang kan kayak enak banget LPDP dibayar negara, tapi hidup lu tuh ya Iya, pas-pasan ya. bisa dibilang mungkin pas-pasan gitu dengan kalau lu menggantungkan hanya biaya LPDP gitu. Jadi hidup lu pas-pasan sih. Mas Deka tuh di bawah apartemennya ada Trader Joe's. Kalau kalian tahu tuh Fancy. enak. Nggak fancy sih, juga cuman sih ya. bagus banget kan. Jadi kayak lengkap Products-nya. ini. Nah, cuman dia juga enak karena temennya ada yang tetangga sama Tom Holland.
Oh iya. Jadi Satu on the other apartemen. side gitu. Jadi dia punya ya udah kalau nggak ada makanan numpang scramble egg di rumah temen. Pokoknya macem-macem lah gue kayak, atau enggak ya ke teman-teman gue yang bule-bule juga kayak nongkrong dong di rumah lu. Gue bikin itinerary sendiri, ngajak nongkrong di rumah orang. Ayo nongkrong kita chillin gitu. Mencari-cari alasan Terus- untuk tidak makan sendiri di Nah, rumah terus gitu jadi ya. biasanya orang pada bawa makanan gitu kayak pot Potluck. gitu, Iya, potluck gitu. potluck. Gue bawa chips doang. Sama Gue bawa chips soda-sodaan. yang gue makan pizza, yang gue makan apa, kacau banget sih. Parah sih. Tapi itu kan pintar, lu kan street smart gitu loh. Kalau lu gimana? Harus nyapu sendiri, Iya, beresin karena kasur. karena apartemen gue kan waktu itu agak gede kan, jadi intinya yang gue tetap nggak pernah sentuh adalah setrika. Jadi gue setrika itu cuman kalau Bener. ke meja yang misalnya lagi mau present ke klien atau lagi ada presentasi. Cuman kalau selain itu, Nyetrika sendiri. iya nyetrika sendiri. Lo tau gue pernah nyetrika celana lo terus gue robekin kan? Nggak tahu lagi. Oh. Cuman ya itu nyetrika tuh challenging karena di rumah juga nggak pernah Nggak pernah nyetrika nyetrika, kan. Jadi makanya. sampai di sana pun nyetrika gue enggak. Nyuci seminggu sekali laundry. Seminggu sekali dikumpulin dulu biasanya, atau kalau misalnya udah agak penuh 4 hari. Terus awal-awal gue masih berusaha masak, beli-beli daging giling. Nah, terus beli-beli daging. Ketawa banget. Gue nemenin Mbak Lintang buat jemput dia kemarin. Gue pagi-pagi udah ready kan. Semalamnya abis beli salmon gitu-gitu. Ngeliat dia bener-bener makan roti kosongan, roti putih. Enggak pakai selai. Pakai madu selai. doang kan. Pakai madu. ya. Pakai madu, roti nggak di toast, nggak di apa, roti dingin, mana lagi winter kan, roti dingin pakai madu. Terus ya, Mbak lo masak telur apa sih, telur banyak Karena di kan kulkas. kadang kita kayak udah begadang nih, kuliah begadang sampai malam ngerjain tugas atau kerja kelompok, ya bangun pagi mepet-mepet lah, males. Jadi udah langsung aja gitu. Cuman ya itu funnya gitu, dulu ada experience something new gitu. Beda kan ketika lu keluar dari rumah yang biasanya selalu ada semuanya gitu, terus lu menjalani hidup sendiri. Awalnya masih niat masak, lama-lama gue beli di supermarket aja yang kayak tinggal di oven aja gitu. Panas-panas. Sayur awalnya bikin ala-ala, terus lama-lama cuman asparagus aja kita oven gitu. Dibumbuin Tapi ya, Enggak, karena dia itu tipe-tipe orang yang bukan nggak punya hati ya, tapi maksudnya kayak nggak kepengen, beda sama misalnya kayak Nadia itu istri gue kan tuh, dia kayak pengen gue pengen masak ini ya, gue pengen masak Iya. ini Gini, ya. gue Kalau tahu. itu enggak, pokoknya lu praktikal juga sama iya, kayak gue praktikal. gitu. Yang penting ada makanan masuk udah. Iya. Itu. Nah, menurut gue beda. Menurut gue kalian itu efisiensi gitu. Yang penting efisien. Nah, Nggak ngide sebenarnya. Iya. Soalnya teman gue ada yang dia hobi banget masak, jadi dia kayak lagi sibuk ngerjain tugas, dia akan berhenti dulu untuk masak. Emang gitu. banyak, ada yang apa ya, kayak get pleasures by masak gitu loh, kayak Kalau gue kayak Menurut enggak, gue- gue benci banget. Gue bahkan kadang kayak gue masak spaghetti sampai 2 kali makan ke depan. menurut gue kalian tuh ini deh. Kalian tipe yang S2 di luar negeri for the sake of getting the degree. Nah, tapi ada orang yang And other experiences yang Bener. yang memang fundamentals Nah, gitu. tapi ada orang yang emang romanticize everything gitu, yang kayak I love the culture gitu-gitu loh. Nah, kalian tuh kayak oke, saya akan kuliah terus melakukan tugas, hang out, Ya tapi enggak ya juga udah sih, gitu. tapi hangout. Tapi gue mulai merasa harus bukan harus ya, cuman kayak I want to romanticize life here gitu. Ketika udah mulai akhir-akhir tuh gue jadi kayak biasa kan gue udah buru-buru deh naik bis aja gitu, padahal kayak deket banget tuh kampus sama apartemen gue gitu. Tapi di ujung-ujung tuh gue kayak oke, let's go jalan kaki gitu, jalan kaki pulang. Nah, tapi pada intinya menurut lo lebih baik kerja dulu atau Setelah S1 maksudnya. iya, ya? setelah S1 langsung S2 aja Kalau atau gue kerja dulu? mendingan kerja dulu. Lu kerja dulu juga. kerja dulu karena kayak gue nih, kayak gue kan lulusan teknik tapi ternyata gue mau kerja di marketing. Jadi gue menjelajah dulu kayak sebenarnya marketing juga, is it right for me gitu. Gue suka nggak gitu. Apakah ternyata gue pengen lebih ke kayak finance atau apa, Atau jadi retail gitu. ya jadi S2 kan, soalnya S2 terutama di luar negeri tuh jurusannya banyak dan kayak spesifik. Sekarang ada spesifik AI, spesifik kayak khusus supply chain gitu-gitu. Jadi itu menurut gue lu explore dulu sih, kayak ya 2 tahun lah, 2 tahun kerja, 2-3 tahun gitu. And actually very specific sih mereka yang kayak semua hal tuh Entrepreneurship, ada with aja innovation gitu. apa gitu. Kalau lo kenapa kerja Tapi dulu? mungkin sama kayak Lintang, tapi yang ada nilai lain itu adalah biasanya kampus-kampus
di luar negeri gitu ya yang bagus-bagus tuh mereka akan menilai banget class profile-nya mereka. Jadi dia pengen membuat class profile-nya itu Diverse gitu. iya satu diverse, kedua itu pokoknya everyone needs to bring something to the table. Jadi Betul. kalau lu misalnya gua ada 6 orang, 6-6-nya kerja di law firm bagus semua, belum tentu 6-6-nya keterima karena dia mungkin ngerasa 3 aja cukup. Iya, 3 udah lagi gue mau dari cari yang startup, lain dari ya. apa. Jadi gue Oh. mungkin ngerasa tuh malah gue beruntung itu karena gue nggak stay di law firm. Kalau gue mungkin di law firm doang, ya gue mungkin kalah sama temen-temen gue yang di law firm yang sama juga Bener, dan gitu. itu yang masuk jadi SI gue, kayak SI pas gue apply itu kayak what can I bring to this cohort gitu. Oke, gue udah pernah kerja di marketing, gue pernah kerja di bizdev. Nah itu dan itu jadi bahan pertanyaan mereka pas interview kan. Kalau gue kan seleksi ada interview kan, jadi kayak mereka tertarik gitu. Oh apa sih yang bisa lo kontribusikan lah ke kelas ini gitu. Kalau lo ada interview nggak? Gue nggak ada, tapi ada yang di interview. Jadi interview itu nggak semuanya di Nggak interview. semuanya. Yang mereka ngerasa ini kayaknya kita interview. Tapi kalau yang udah menurut mereka ini udah pasti oke atau ini langsung masuk. Gue kebetulan masuk. Cuma ada temen gue di interview juga. Kalau MBA bertahap banget kemarin gue. Macem-macem. Solid juga ya. Kalau cari kerja setelah S2 lebih susah, lebih gampang? Gampang lah pasti, definitely. Lebih gampang. Lebih gampang sih. Cuman balik lagi di Indo menurut gue banyak company yang masih ngelihat latar belakang pengalaman kerja. Jadi jadi nggak semerta-merta. Apalagi kayak gue kan bisnis kan sebenarnya general, dan menurut gue S2 itu a plus point, tapi mereka masih lebih tertarik dengan background pekerjaan lu sebelumnya juga Masih gitu. tetap jadi kamu udah pernah kerja di sini Iya, gitu. project apa aja yang pernah kamu handle kayak gitu. Jadi makanya that's why juga menurut gue kerja dulu sebelum S2 akan lebih worth it sih ketika lu selesai S2 dan cari Di kerja. bidang hukum kalau lo mau berpraktik di pengadilan Sama gitu, kayak misalnya lo pengen jadi pengacara yang kayak Kak Aga gitu. Nah itu sebenarnya S2 tuh ngaruh banget nggak? Atau Enggak. kayak better lo S2 di Indo aja? Menurut gue nggak ngaruh sih. Mendingan gue S2. Lu Karena tekunin ini aja iya, kan. lu pengalaman kerja itu. Tapi kalau beda sama gua yang fokusnya company, itu ke lebih ke corporate, dan waktu itu kan main fokusin ke industri yang lagi rapidly growing. Iya. Which expertise-nya itu nggak banyak. That's why gua bisa Spesifik di gitu hire kan. gitu. Tapi kalau untuk di pengadilan menurut gua nggak perlu S2 Iya, karena iya. ya maksudnya selain for the sake of nambah gelar namanya lebih panjang, tapi lebih baik fokus di jam terbang. Walaupun paling baiknya adalah bisa sambil dua-duanya kan. Benar. Nanti kita coba undang Kak Aga kan. Boleh, wajib. Sama Yakub sekalian. Benar. Nah itu solid banget tuh. Karena menurut gue ya Kak Aga itu tidak perlu menambah gelar yang sebanyak itu. Tapi sekarang tuh dia sudah beliau tuh udah jadi dokter ya. Dokter. Udah jadi dokter. Dari Jadi umur 24 apa 25 udah seumur dokter. gua bayangin. Jadi apapun yang dia omongin itu tuh udah dibilang Doktrin. doktrin hukum gitu. Jadi Gak kemarin doktrin hukum juga sih, tapi maksud gua ya udah kayak bisa menjadi basis doktrin sesuatu gitu. gitu ya. gitu. Jadi kemarin pas gue masih OTW mau lulus gitu, ada harus wawancara lawyer gitu. Udah gue telepon Kak Aga. Tapi solid sih, dia 24 tahun kalau nggak salah itu udah jadi dokter. S3. 25 deh setahu gue karena 24, pas 25. kita udah sepedaan. Oke, sekarang kita mau masuk ke quick question ya. Iya. Jawab aja secara rapid question lah, secara Siapa cepat. duluan nih? Mas Dika duluan. Barengan ya. Kalau ada yang beda baru kita ini. Yang pertama, jalan kaki atau public transport atau Uber? 3, 2, 1. Public transport. What? Sebenarnya depends dari jaraknya. Benar, tapi depends sih sebenarnya. gue punya banyak banget teman terutama non Indonesian gitu ya yang pasti definitely jalan kaki. Jalan kaki kayak Gua sih 40 bakal menit diterjang dengan Menurut jalan mereka kaki. tuh it's a leeway, itu walk in the park man, kayak itu gampang banget tuh cuma 40 menit. Oh ini cuma jalan 20 blok. Cuma gitu. Tapi ya gue tetap nggak Uber juga karena Uber mahal Uber banget. mahal. Jadi menurut gue sih public transport karena kebetulan New York itu very integrated. Yes. Transportation sistemnya. Nah, kalau Manchester tuh agak nggak Gak integrated sebenarnya, Pusing gua, cuy. cuman bisnya selalu on time. Lu bisa lihat kan di aplikasi bisnya selalu on time, terus kayak nggak macet juga gitu. Jadi enak kalau gue. Oke. Cuman di ujung-ujung gue udah banyak jalan kaki sih ya. Tadi balik lagi untuk romanticize everything. Ngopi berapa kali sehari? 3, 2, 1. Gue 2 sih, 2 atau 3. Gue 2 tapi karena gue membership. Jadi karena kopi mahal banget cuy. Lu Pret ya? Iya, membership Sama. Pret. Tapi Maksudnya gue enggak, tapi temen gue Ada. banyak. Karena Pret itu kan di seberangnya Columbia ada juga. iya, nah di kampus gue ada. Cuman kopi itu kan mahal banget di sana. Jadi kalau kayak beli sekali
tuh bisa kayak 80.000 harganya, dan itu bukan kopi yang enak, bukan coffee shop fancy gitu, kayak 80.000 Arabica Kasai gitu kan. 80.000 itu rasanya kayak air dengan tetesan kopi. Dengan tetesan kopi. Jadi kayak begitu ada si membership rate ini, gue kayak oke, gue membership sehari bisa 5 kali. 5 gelas? drinks, 5 drinks. Oke. Kalau nggak 5 deh. Jadi gue bisa sehari kayak 2-3 kali karena pakai membership. Terus pas di akhir-akhir tapi gue udah mulai cancel membership rate gue karena udah makin naik harganya. Jadi gue kayak beli apa namanya, coffee mix yang murah-murah di supermarket gitu. Oh, tapi berarti instant coffee. Instant Nah, coffee. setahu gue Mas Deka tuh nyimpen yang satu batch Iya, cold gede, brew gede. gitu. Jadi cold brew gede-gede Kayak itu botolan juga. gitu. Botolan gede-gede gitu, seliter, Beli di seliter. mana? Di Di sana. banyak, Trader Joe's ada, terus Karena di gua nggak ada tuh. American size tuh actually gede banget. banget. Oh, di gua Even nggak kayak ada donat yang di sini segini, di sana tuh segede gini gitu. Bagel aja makan berlima. Gue nggak ada Oke. tuh. Biaya LPDP pada bisa nabung atau enggak? Atau abis terus? Enggak sih, habis sih. Abis sih, kalau di New York pasti abis sih, Abis, karena Kurang. malah lebih ke kurang menurut gue. Tapi that's why kerja dengan punya tabungan kan lebih bikin enak Iya, ya. Lebih benar. punya lifestyle yang mungkin kita masih tolerate banget gitu. Iya, dan balik lagi ya, kayak kalau emang lu tiap hari bisa masak gitu, niat bla bla bla, terus nggak jajan-jajan kopi, nggak jajan-jajan di luar, bisa masuk mungkin sih, masih bisa nabung. Tapi kan di sana juga kita pengennya pasti ada jalan-jalannya juga. Nah, biasanya hasil tabungan itu pun akan kepake buat Jalan-jalan. jalan-jalannya gitu, karena kan ya lu udah di sana ngapain gitu kalau nggak explore. Oke, ini last question ya. Museums atau clubs? Museums atau clubs? Clubs lah. Clubs lah. Museums atau club? Clubs bro, I hate museums bro. I Iya, Mas slept Deka sih ya. in the museum. Apa? Gue kan tidur di museum waktu nemenin lo itu. I Gila, sleep wah parah sih. in museum. Enggak, kalau di museum tuh ada apa namanya, ada Google internet gitu-gitu kalau lu mau lihat-lihat. Enggak, dan gini, Bisa. clubs kan lu juga hang out with your friends gitu, having fun. It's another memories gitu loh bro. Jadi Tapi sebenarnya kalau museum day itu juga ada. Jadi temen gue tuh ada yang suka ngajak hangout ke tapi kan lu museum. ngomongnya harus bisik-bisik aja. Gue langsung bilang gue nggak Itu mau. library ya Mbak Lin. Museum gak ada yang suruh bisik-bisik ya. Gue langsung kalau ada yang ngajakin, maksudnya bikin broadcast, kita mau ke museum, karena New York banyak banget museum Iya, kan. bener. Kita museum date, mau ke sini, mau piknik ke sini gini. Gue bilang see you later tonight aja deh bro. After that ya. I'll come join after that. Pada pernah piknik nggak di Gue pernah. Gue sering, gue lumayan sering kan Central Park. Central Park? Seru nggak? Seru, Ngapain seru. sih? Jadi kita kayak potluck, terus kita literally bawa Tirai. ini nanti mungkin bisa Kain tunjukin Bali. fotonya. Oh, kain Bali bukan? Gue bawa kain Bali gue banyak. Kalau gue tuh sebenarnya lumayan suka, Gua tapi bawa kain udah mulai gak suka tuh karena temen gue banyak yang bawa anjing. Oh. Oh, by the way, kalau di UK itu kenapa orang-orang excited picnic on a good day, karena jarang banget ada matahari di Inggris. Jadi summer time pun itu lebih sering kayak langitnya tetap abu-abu atau ada hujan gerimis-gerimis kecil. Jadi kayak sunny days tuh mungkin cuman 4 hari lah dalam 3 bulan, 3 bulan. summer gitu. Jadi Parah ketika matahari lagi bagus, orang-orang emang excited banget untuk piknik. Untung gitu. minum suplemen vitamin D, kalau enggak Iya, defisiensi cuy. Kalau New York kan lumayan panas. Kalau piknik summer seru neraka banget bocor sih. itu. Cuman piknik itu seru banget sih. Nah, kalau disuruh pilih piknik atau makan Di restoran, di restoran. makan di restoran. Oh, fancy restoran atau piknik? Piknik. Piknik. Gue nggak sih Fancy nggak soalnya kalau terlalu? di Inggris makanannya agak kurang Hambar ya, kan, agak sama. hambar gitu. Jadi waktu Gue itu kecuali fancy Thai restoran gue mau. Thai restoran. Soalnya gue sering banget kayak ada donat viral di TikTok gitu kan, di TikTok kayak donat croissant viral. Pas nyampe sana kayak enakan Jeko saya. Ya, apaan? Kayak gue jadi kesel sendiri gitu loh, setiap hal yang viral di TikTok pas gue nyobain tuh kayak damn gak enak Well, banget sumpah. anything yang comparable to Indonesian food, udah pasti Indonesian food tuh menang. Tapi kecuali Iya. yang benar-benar nggak ada kayak halal. Halal tuh kan di sana lebih OG. Halal card gitu. Iya, Halal halal card tuh card. isi apa sih, yang kayak kebab gitu Iya, kan. jadi kayak kebab, nasi, Kebab, terus abis itu ada saus-sausnya, itu menurut gue emang enak Itu banget. enak, dan itu makanan anak kampus memang. Di gue Iya. juga kayak kentang pakai daging-daging kebab, dan Iya. itu juga itu memang makanan anak Itu kampus, emang atau enak. pizza Nah, cuma pizza kalau murah. misalnya yang udah kayak donat, udah Iya, nasi iya. apa, aduh nggak comparable lah menurut gue. Sama Indo gitu. Ya udahlah. Oke, jadi pada intinya kita mau S2 apa enggak?
Lu ada ini nggak ada wejangan lah mungkin buat teman-teman yang Buat mau teman-teman S2. ya, buat teman-teman buat S2, explore kenapa kalian mau S2 itu satu, make sure kalian memang tahu gitu ya, itu jurusan, itu kampus, itu negara, itu sesuatu yang akan memberikan kamu either personal both personal development dan juga professional development. Mungkin itu sih yang paling gampang ya gitu ya dari aku sih. Iya. Ya, terus Menurut gue, sekarang juga udah banyak beasiswa, nggak cuma LPDP gitu, nggak cuma chevening, udah banyak banget beasiswa bahkan dari negaranya sendiri gitu-gitu. Jadi Kecuali Amrik ya. Kalau Amrik cuma bisa Fulbright. either Fulbright or LPDP, tapi ya. Fulbright tuh kebanyakan dosen kalau. Iya, iya. Tapi kayak Eropa gitu-gitu udah banyak banget, yang Eropa tuh sama kayak Jepang, Korea gitu udah banyak banget. Jadi kayak semuanya bisa diusahakan kok gitu, dan banyak-banyak cari inspirasi, jangan males research kalau emang pengen lanjutin S2 gitu, dan jangan takut, jangan cuman kayak ngambil S2 karena lo pengen S2 liburan atau buat pengalamannya, tapi bener-bener nih cocok gak sih sama your personal future endeavor tadi gitu, kayak career lu setelah S2 itu cocok atau enggak gitu. Jadi jangan main-main lah kayak milih-milih jurusan S2, dan nanti ketika udah keterima S2 dimaksimalkan semaksimal mungkin lah akademik dan non akademiknya menurut gue. Iya, menurut Worth gue kalau bisa Kan lu mau Ya ngasih lu wejangan kenapa ya? ya? Belum Kenapa lu jadi ikutan gue cuma menutup aja nih. Menurut gue kalau bisa study maxing ya we do study maxing lah. Tadi maxing Nggak ada yang tahu kan, ya udah. kalau Gen Z Kalau kalian bisa ya kenapa enggak kan gitu. Dan kalau ada kesempatannya kenapa enggak gitu. Ya udah guys, thank you ya udah mau dengerin. Kita udah banyak nih yang diobrolin. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian tidak merasa bermanfaat, please didengerin lagi dari awal. Jangan lupa kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar. Asik. Kalau udah hujatan Taruh juga di kolom kepo. komentar sosmednya Lintang. ya udah, kalau gitu thank you for watching. Don't forget to Apa? like, comment, subscribe Oh, ya. like. Masih itu ya sampai Iya, sekarang ya masih. masih. Oh, ya, Thank you guys for watching. Don't forget to Like, subscribe, and and comment. comment.